Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah masjid, sekolah, rumah sakit, bahkan kebun bisa berdiri dan beroperasi tanpa mengandalkan APBN atau donasi harian? Atau bagaimana sebuah dana yang tidak pernah habis bisa mengalir terus-menerus untuk kebaikan dari generasi ke generasi? Nah, jawabannya ada pada satu instrumen luar biasa dalam ekonomi Islam, yaitu wakaf produktif. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf. Di pertemuan kali ini, kita akan mengupas bagaimana wakaf bisa diubah menjadi sumber pembiayaan sosial yang modern, kreatif, dan berkelanjutan. Kalau begitu, sebelum masuk ke instrumen dan prakteknya, kita mulai dulu dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola dengan mengembangkan terlebih dahulu harta benda wakafnya agar memberi manfaat dan ekonomi yang berulang. Aset pokok tetap dijaga sesuai syariah, lalu hasil pengelolaannya dialirkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu bagaimana instrumen wakaf produktif dijalankan dalam praktek modern? Mari kita lihat lebih rinci. Dalam konteksnya wakaf itu ada dua, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, dua instrumen ini penting dalam pengembangan wakaf produktif karena keduanya berbasis dana tunai yang mudah dihimpun dan cepat dimobilisasi. Wakaf uang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah dana untuk kemudian dikelola pada instrumen keuangan syariah sehingga menghasilkan imbal hasil yang disalurkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan amanat wakif. Pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sementara itu, wakaf melalui uang adalah penggunaan dana tunai untuk membeli atau membangun aset fisik seperti tanah dan gedung, kendaraan layanan masyarakat, fasilitas umum yang kemudian ditetapkan sebagai harta wakaf untuk dikelola lebih lanjut. Wakaf uang ternyata bukan inovasi baru. Ia sudah dibahas jauh sebelum sejak zaman para ulama klasik. Salah satu ulama besar, Imam Al-Zuhri, menyatakan bahwa wakaf dalam bentuk dinar hukumnya boleh, asalkan dana tersebut diputar sebagai modal usaha dan hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat. Dalam mazhab Syafi'i, terdapat riwayat Abu Thawr yang menegaskan bahwa wakaf dinar dan dirham itu sah. Lebih jauh lagi, ulama mazhab Hanafi bahkan memberi ruang yang lebih luas dengan menggunakan kaidah istilah bil urfi, menilai maslahat berdasarkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah ini berpijak pada ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Itulah mengapa secara fikih wakaf uang diterima sebagai instrumen wakaf yang sah dan bermanfaat. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh fatwa MUI pada tahun 2002 yang menegaskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan syarat nilai pokok harus dijaga dan hanya hasil pengembangannya yang disalurkan untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia, wakaf uang memiliki payung hukum yang kokoh. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Nomor 42 Tahun 2006, kompilasi hukum Islam serta regulasi Kementerian Agama dan BWI semuanya memberikan dasar yang legal dan jelas. Kemudian fatwa MUI tahun 2002 juga mempertegas kebolehannya. Setelah kita memahami konsep dasar wakaf produktif, dasar syariahnya, dan regulasinya, kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu bagaimana wakaf produktif dioperasionalkan dalam praktek nyata. Disinilah inovasi memainkan peran penting. Wakaf tidak lagi terpaku pada bentuk tradisional, tetapi berkembang melalui berbagai instrumen modern yang dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat 4 skema wakaf produktif. Yang pertama, skema wakaf melalui LKS PWU. Yang kedua, cash wakaf link suku atau CWLS. Yang ketiga, wakaf saham. Yang keempat adalah wakaf asuransi. Mari kita bahas satu persatu. Skema pertama dalam wakaf produktif adalah pengelolaan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Pada model ini, wakaf menyerahkan dana kepada bank syariah yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dana tersebut kemudian ditempatkan pada instrumen syariah seperti deposito, mudharabah, atau pembiayaan dengan nilai pokok wakaf tetap dijaga utuh sesuai dengan prinsip syariah. Sementara hasil pengembangannya disalurkan untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam skema ini ada 3 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakif menyerahkan dana wakaf kepada LKS PWU untuk ditempatkan dalam bentuk deposito syariah. Kemudian Nazir menerima akta ikrar wakaf dan bukti setoran deposito. Kemudian bekerja sama dengan bank melalui MOU atau perjanjian pengelolaan dana wakaf. Selanjutnya, bank mengelola dana tersebut untuk memberikan imbal hasil secara berkala. Nilai pokok wakaf tetap disimpan utuh di rekening deposito, sementara imbal hasilnya disalurkan oleh Nazir untuk program-program sosial. Skema ini sangat sederhana, aman, dan paling umum digunakan pada praktek wakaf uang di Indonesia.
Skema kedua, memadukan deposito wakaf dengan pembiayaan bank syariah. Wakif bisa berasal dari mahasiswa, alumni, atau perusahaan yang menyalurkan CSR. Dana wakaf ditempatkan dalam bentuk deposito, kemudian dana dari deposito tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan seperti pembangunan gedung, untuk pendidikan, atau fasilitas sosial lainnya. Nah, Bank Syariah kemudian mencairkan pembiayaan dan Dazir menerima imbal hasil dari deposito tersebut. Sementara itu, penerima pembiayaan membayar angsuran secara bertahap. Nah, model ini menghubungkan wakaf dengan aktivitas pembiayaan produktif sehingga manfaatnya menjadi lebih luas dan berkelanjutan. Skema berikutnya diarahkan untuk pemberdayaan UMKM. Dalam model ini, Nazir memiliki program wakaf uang yang ditujukan untuk membantu UMKM unbankable, yaitu usaha kecil yang belum bisa mengakses pembiayaan bank secara formal. Nah, pada tahap awal, UMKM dibina dan diinkubasi sebagai mauquf alaih. Setelah siap, dana wakaf dikelola dalam akad mudharabah atau musyarakah untuk membantu mereka naik kelas menjadi UMKM produktif. Nah, sumber dana bisa berasal dari wakif individu, institusi pemerintah, swasta, atau lembaga filantropi lainnya. Nah, keuntungan dari pembiayaan ini kemudian digunakan untuk menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Setelah melihat bagaimana wakaf uang dikelola melalui skema LKSPWU, kita beralih ke inovasi wakaf produktif yang lebih modern dan berskala nasional. Sebuah instrumen yang memadukan wakaf dengan pembiayaan negara terbukti mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Inilah Kes Wakaf Link Suku atau CWLS. Kes Wakaf Link Suku, inovasi yang pertama kali diluncurkan pada 10 Maret 2020 melalui kolaborasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam skema ini, wakif menyerahkan wakaf uang kepada Nazir, lalu Nazir menggunakannya untuk membeli CWLS retail. Dana pokok tetap utuh, sementara imbal hasil mengalir ke banyak manfaat. CWLS didukung penuh oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Syariah. Kemudian CWLS membuka akses wakaf produktif bagi siapa saja yang berminat. Nah, minat publik terus meningkat dengan dilihat dari data sejak CWLS pertama kali diluncurkan, yaitu SWR 001 retail, itu peminat membeli sebesar 14,9 miliar. Nah, pada seri kedua itu menjadi 24,1 miliar. CWLS bukan sekedar instrumen keuangan, ini adalah bukti bahwa wakaf dapat bergerak seiring dengan perkembangan zaman, memadukan spiritualitas dengan manajemen modern, dan menghadirkan manfaat tanpa batas bagi umat. Jika CWLS menghubungkan wakaf dengan suku negara, maka instrumen berikutnya membawa wakaf melangkah lebih jauh, masuk ke dalam ekosistem pasar modal syariah. Disinilah wakaf tidak hanya berkaitan dengan aset fisik atau surat berharga negara, tetapi juga dengan kepemilikan perusahaan. Inilah yang disebut dengan wakaf saham. Jadi apa sih wakaf saham itu? Sesederhananya, wakaf saham adalah wakaf produktif yang dilakukan lewat kepemilikan saham. Nah, tentu saja saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham-saham yang bisa masuk ke dalam wakaf saham adalah yang berasal dari dua jenis perusahaan. Yang pertama, PT tertutup atau PT terbuka yang sudah melantai di bursa. Kalau wakaf PT tertutup, akta ikrar wakafnya disampaikan langsung perusahaan agar saham dipindahkan dan dicatat atas nama Nazir. Sedangkan pada PT terbuka, prosesnya lewat perusahaan sekuritas atau kustodian supaya kepemilikan saham diatur dan dicatat dengan resmi sesuai aturan pasar modal. Biasanya saham yang diwakafkan adalah saham yang terdaftar dalam daftar efek bursa saham syariah, tercatat di BI atau masuk indeks saham syariah di Indonesia. Nah, sama dengan model wakaf lainnya, nilai pokoknya tetap utuh sebagai aset wakaf, sedangkan hasilnya, yaitu dividen maupun capital gain, disalurkan untuk program-program sesuai dengan amanah wakif. Nah, bagaimana cara mewakafkan saham? Ada banyak pilihannya. Yang pertama, bisa dari pernyataan modal waktu mendirikan perusahaan. Jadi porsi saham dari modal tersebut langsung dijadikan aset wakaf. Nah, yang kedua, bisa membeli saham perusahaan yang sudah berjalan, lalu mencatatnya sebagai aset wakaf atas nama Nazir. Nah, yang ketiga, bisa juga melewati pihak ketiga yang mengelola portofolio saham dengan akad syariah seperti mudharabah atau wakalah bil istimar. Dan yang paling seru, seseorang bisa mewakafkan saham yang dia milikinya, mau diwakafkan pokoknya boleh, atau mau wakafkan keuntungan juga bisa. Bahkan banyak investor yang menyedekahkan dividennya secara rutin sebagai wakaf untuk mauquf alaih. Nah, semua mekanisme ini menunjukkan bahwa wakaf saham adalah jembatan karena antara filantropi Islam dan pasar modal. Hasilnya sumber pembiayaan sosial yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Oke, setelah kita bahas gimana wakaf saham itu keren dan bisa menyambungkan dunia filantropi sama dengan pasar modal syariah, sekarang muncul satu hal penting. Kalau mau wakaf saham, apa saja aturannya biar aman, halal, dan nggak asal-asalan? Oke, let's break it down. Jadi guys, wakaf saham itu nggak bisa asal gas doang. Ada beberapa syarat biar semuanya tetap syariah, aman, terkendali, dan terkelola secara profesional. Pertama, perusahaan yang sahamnya diwakafkan harus syariah friendly. Nggak boleh jualan yang haram-haram dan harus masuk daftar
bursa saham syariah. Pokoknya harus clean, biar wakafnya halal dari A sampai Z. Kedua, nazir nggak boleh naruh semua telur di satu keranjang yang sama. Artinya, wajib diversifikasi portofolio, biar kalau satu saham goyang, wakafnya tetap aman dan terkendali. Nah, yang ketiga, nazir wajib punya skill anti rugi. Maksudnya, mereka harus jago manajemen resiko. Pantau pasar saham, cek performa, siap ambil langkah cepat kalau ada gejala merah. Nah, yang keempat, nilai pokok wakaf harus aman sentosa. Nah, walaupun pasar modal naik turun kayak roller coaster, harta asalnya nggak boleh hilang. Kalau perusahaan bangkrut, bisa dilakukan istibdal, alias ganti aset baru yang tetap sesuai dengan syariah. Nah, yang kelima, saham yang diwakafkan harus jelas banget nilainya, jumlahnya, serta kepemilikan. Jadi nggak boleh abu-abu, semuanya harus clear pas ikrar wakaf, biar nggak ada drama di belakangnya. Keenam, hasilnya, baik dividen atau capital gain, harus disalurkan sesuai dengan amanat wakif. Nah, itu yang penting banget, jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan niat awal. Ingat, wakaf itu amanah, bukan investasi buat nazir. Dan yang terakhir, nilai saham yang diwakafkan harus tetap resmi saat ikrar wakaf, biar semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya, wakaf saham itu boleh dan keren banget, tetapi harus sesuai aturan syariah dan standar profesional. Dengan cara ini, wakaf saham bisa menjadi instrumen yang sangat powerful, modern, dan impactful bagi banyak orang. Setelah kita bahas instrumen-instrumen wakaf keren kayak LKSPWU, CWLS, sama wakaf saham, sekarang waktunya kita lihat emang di Indonesia wakaf produktif itu beneran ada dan jalan atau cuma teori doang. Tenang, justru ini bagian paling seru karena di Indonesia punya banyak banget contoh wakaf produktif yang sukses. Kalau dengan kata wakaf, kebanyakan orang langsung kebayang masjid, dan betul, hampir semua masjid di Indonesia berdiri di atas tanah wakaf. Makanya di Indonesia jadi negara dengan jumlah masjid dan musala terbanyak di dunia. Tapi yang menarik, sekarang banyak masjid nggak cuma dipakai buat ibadah doang, tapi dikelola dengan produktif. Contohnya, Masjid Agung Demak punya tanah wakaf di beberapa desa, disewakan buat ruko dan kantor. Jadi mestinya punya income tetap. Masjid Agung Kendal kelola sawah dan ruko, hasilnya bisa biayai kegiatan keagamaan gede-gedean. Nah, kemudian Masjid Besar Semarang punya SPBU. Yes, SPBU berbasis wakaf. Masjid Raya Al-Mutakin Kaliwungu bisa mengelola sawah, parkiran, sampai kos, kios sewa buat menutup operasional masjid. Jadi wakaf masjid itu udah naik level dari sekedar fasilitas ibadah, jadi aset ekonomi yang produktif dan mandiri. Bidang pendidikan juga jadi juara nih dalam pemanfaatan wakaf. Ribuan sekolah, madrasah, pesantren berdiri di atas tanah wakaf. Menurut data Siwa, yang paling terkenal itu adalah Pondok Modern Gontor. Berdiri sejak 1958 yang basically built on wakaf. Nah, dan yang bikin mind blowing adalah mereka punya 29 unit usaha wakaf, mulai dari minimarket, percetakan, SPBU, pabrik roti, pabrik air minum, lengkap kayak holding company. Nah, aset wakaf Gontor itu huge banget, ratusan hektar sawah dan lahan kering yang menopang biaya pendidikan ribuan santri tiap tahun. Nah, contoh lain di bidang pendidikan adalah kampus Unisula, Universitas Islam Indonesia, Perguruan Tinggi Islam Jakarta, Yayasan Darul Azkar punya sekolah dan unit komersial, SEBI di Depok yang dibangun dari skema pendidikan gratis pakai wakaf dan dana sosial. Jadi kalau ada yang bilang lembaga pendidikan Islam itu lemah secara finansial, sepertinya dia belum lihat nih powernya wakaf. Di sektor kesehatan ada contoh yang super keren. Rumah sakit mata Ahmad Wardi di Serang, rumah sakit mata pertama di dunia yang berdiri di atas wakaf. Dibangun oleh BWI dan Dompet Duafa, rumah sakit ini fokus bantu operasi katarak gratis bagi kaum duafa. Dompet Duafa juga punya kawasan layanan terpadu di Parung yang isinya masjid, area sosial, sampai rumah sakit gratis. Full service, semua berbasis wakaf. Wakaf juga menyentuh sektor komersial. Contohnya, tanah wakaf dibangun jadi gedung perkantoran, pasar, hotel, toko retail, restoran. Kemudian contoh lain misalnya adalah Menara 165, Pasar Wakaf Darut Tauhid, Jarang Retail Global Wakaf, Hotel Wakaf di Al-Azhar. Nah, kamu bisa bayangkan wakaf tapi dikelola sekelas properti profesional dan hasilnya balik lagi untuk masyarakat. Nah, nggak ketinggalan nih sektor agro. Ada kebun sawit, kebun kelapa, kebun lada hitam, bahkan sumur pertanian yang semua dikelola dengan wakaf produktif. Jadi, literally, wakaf berbuah beneran nih. Nah, semua contoh ini nunjukin satu hal. Wakaf itu super fleksibel, modern, dan super powerful kalau dikelola dengan benar. Mulai dari masjid, sekolah, rumah sakit, sampai hotel, dan bahkan kebun. Wakaf produktif itu nyata dan dampaknya gede banget buat masyarakat. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari konsep, regulasi, skema pengelolaan melalui LKSPWU, inovasi CWLS, wakaf saham, sampai sederet praktik wakaf produktif di Indonesia, kita sampai pada kesimpulan bahwa wakaf itu bukan sekedar ibadah harta, wakaf adalah energi bagi ekonomi. Sumber daya yang kalau dikelola dengan profesional, kreatif, dan sesuai dengan syariah, bisa menjadi mesin kebaikan yang nggak ada habisnya.
Kita sudah lihat bagaimana masjid bisa jadi pusat ekonomi, bisa pesantren mendirikan 29 unit usaha dan rumah sakit gratis. Bahkan kebun sawit bisa jadi instrumen keberlanjutan sosial. Dan yang paling penting adalah semua berawal dari satu hal niat yang kecil, baik bagi seorang wakif dan pengelolaannya amanah dari para nazir. Harapannya setelah menonton video ini, kalian bukan cuma paham konsep wakaf produktif, tapi juga melihat betapa besarnya potensi ekonomi Islam kalau dikelola dengan benar. Siapa tahu di masa depan kalian menjadi bagian dari generasi profesional yang mengelola, merancang, atau bahkan berwakaf dengan cara yang lebih kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya.